Oke, halo, berjumpa lagi bersama saya di channel Dimas Angga Wahyudi. Kali ini saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan para trader saham ya dalam mengeksekusi setiap keputusan tradingnya. Ya, hal yang sering saya jumpai adalah yang pertama itu teman-teman beli di suatu emiten atau saham dengan FOMO ya. Jadi dia itu melihat ya sebuah saham itu naik tinggi dan tiba-tiba dia langsung buy pada saat itu tanpa melihat apakah dia udah jenuh jual atau jenuh beli ya, tanpa menggunakan indikator apapun dia langsung beli. Nah, di situ kita bisa simpulkan bahwa trader itu hanya eh, bermain dengan FOMO-nya aja ya. Ketika kita bermain dengan FOMO, itu yang terjadi adalah keberuntungan ya. Kalau kita lagi beruntung, maka saham itu akan naik. Tapi kalau eh, kita lagi tidak beruntung ya, maka akan terbawa turun seperti ini. RB berjilid-jilid ya. Jadi saham itu benar naik, tapi ketika dia udah naik itu ternyata dia udah jenuh. Ya, dia udah waktunya jenuh beli ya. Dan akhirnya tanda-tanda untuk jualan itu sebenarnya udah muncul ya, dari volume sama stochastic udah muncul. Yang selanjutnya disusul downtrend ya, ARB, kunci ARB ya. Jadi kalau udah cangkut pucuk di sini kita nggak akan bisa jual lagi kalau udah ARB seperti ini. Jadi kuncinya adalah kita harus bisa berpikir positif ya, bisa analisa sendiri ya. Jadi jangan sampai kita FOMO ya, atau istilahnya nafsu untuk beli di emiten itu. Yang kedua adalah kita harus mendeteksi arah tren ya. Jadi para trader itu ya, jangan FOMO, kita juga harus bisa membaca kemana arah tren ya. Jangan kita cuma melihat si MACD ya. Ketika si MACD itu arahnya tren naik ya, arahnya tren naik. Tapi di situ kita melihat si emiten itu, si stochasticnya ya, untuk si daily-nya itu udah di area untuk overbought ya, atau eh, jenuh belinya itu udah berkurang ya, udah saatnya kita melakukan penjualan ya. Jika terlihat trennya akan berbalik arah ke arah turun ya, apalagi sahamnya udah naik naik terus ya, maka kita perlu patut berhati-hati bahwa akan terjadi pola pembalikan arah ya. Jadi ada reversal naik, ada juga reversal akan arah turun. Nah, disitulah kita harus menerapkan trading plan masing-masing ya. Yang pertama kita harus mengetahui trennya itu masih naik, masih bisa naik lagi atau tidak. Ya kalau di saham-saham yang gorengan seperti ini, itu kita nggak tahu kapan dia akan balik arah. Ya kecuali kalau dia udah closing market seperti ini. Nah, ketika kita melihat si candle ini tiba-tiba dibanding ya di harga ARB ya, atau auto reject bawah dengan posisi stochastic slow yang udah dead cross dan mulai ke arah bawah juga, maka sudah bisa disimpulkan bahwa si MACD bakal dead cross pula dan si emiten ini akan turun berjilid, apalagi turunnya ini hingga ARB berjilid. Kalau kita nggak keluar di hari berikutnya ini, maka kita akan terkunci terus. Nah, maka dari itu selain kita mendeteksi arah tren ya, kita harus bisa mengspekulasi ya, atau memprediksi tren berikutnya, apakah ini masih lanjut uptrend atau akan turun ya. Dia bakal uptrend terus ketika si candle hijau ini disertai dengan volume yang naik terus. Tapi ketika si volume ini tiba-tiba naik lagi dengan disusul dengan candle yang turun atau candle yang istilahnya bukan hijau ya, merah, maka tren itu ada tanda-tanda untuk balik arah ya. Itu adalah kesalahan trader nomor 2, tidak tahu tren. Untuk kesalahan trader yang nomor 3 adalah tidak mengenal profil risiko atau psikologi dalam trading sahamnya ya. Jadi yang saya maksud di sini adalah ketika teman-teman itu trading di saham-saham yang gorengan seperti ini ya, kita itu harus patut mengetahui porsi kita itu masuk di saham yang high risk seperti ini itu berapa persen dari porto kita. Seandainya nanti dia turun, apakah kita wajib cut loss atau kita akan average down. Nah, itu berhubungan semua sama resiko dan psikologi kita. Ketika kita masuknya all in, maka kita nggak akan bisa average down. Ya, jadi ketika dia turun, maka kita wajib untuk melakukan cut loss. Tapi ketika kita masuknya sedikit, ketika dia turun, kita akan bisa melakukan average down ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa mengatur profil risiko kita. Jangan sampai kita istilahnya belinya ngawur ya. Nanti psikologi kita bisa terganggu dan trading kita cuman bisa bertahan 1 atau 2 bulan.
ya, karena kegagalannya kita buat sendiri seperti itu. Nah, untuk kesalahan yang trader yang nomor 4 ya, itu adalah kurangnya pengetahuan tentang isu ya dan news ya di emiten itu serta fundamental dan prospeknya ya. Jadi yang kita maksud adalah kita harus bisa mengolek-olek ketika itu sahamnya naik tertinggi-tinggi, apakah ada sentimen positif ya, entah dari berita atau ada istilahnya kinerjanya positif ya, atau mungkin kalau dia lagi bekerja di sebuah komoditas itu apakah komoditas dia harganya naik sehingga dia menciptakan laggard ya. Nah, kita juga bisa mengetahui ya lewat laporan keuangan. Ya, di sini kita menggunakan aplikasi dari RTI seperti ini. Apakah laporan keuangannya itu negatif terus? Apakah dia ekuitasnya itu positif? Apakah negatif? Lah itu kita bisa tahu. Ketika dia ekuitas atau laporan keuangannya itu rata-rata negatif semua, berarti dia kan emitennya ini lagi merugi. Gitu. Nah, ketika sebuah emiten itu merugi, maka biasanya sebuah perusahaan itu ya tidak ada nilai atau tidak ada istilahnya porsi di mata investor itu kurang. Nah, di situ ketika kita hanya memanfaatkan sisi teknikal waktu kita entry, maka kita juga exitnya dengan sisi teknikal ya. Jangan sampai kita menghold di saham-saham yang seperti ini. Oke. Nah, untuk yang kelima ya, kesalahan para trader itu adalah membeli di satu harga saja tanpa menggunakan analisa. Nah, yang saya maksud membeli di satu harga itu adalah ya, contoh. Ya, ini adalah contoh dari emiten, salah satu emiten. Nah, kita beli ya, kita awal buy itu adalah di satu harga seperti ini. Nah, harusnya kalau kita eh, beli di satu harga itu kita harus menggunakan acuan kepastian ya, karena kalau kita pasti beli di satu harga itu harusnya kita berharap pasti naik. Nah, tapi ketika kita tidak yakin bahwa si harga itu bakal naik terus, maka kita belinya bisa istilahnya di beberapa titik harga. Ya, jadi jangan sampai kita belinya di satu harga aja, tapi kita harus beli di beberapa papan. Ya, di beberapa papan itu adalah papan-papan yang kita anggap sebagai support ya, garis support atau eh, harga di mana ketika dia menyentuh harga tersebut maka si eh, emiten ini atau si harga ini bakal bisa naik lagi. Nah, ini contohnya support. Ketika dia menyentuh harga ini, maka dia akan naik. Ketika dia menyentuh harga ini, dia akan naik. Seperti itu. Jadi kita bisa memasang harga di harga-harga yang kita anggap berpotensi untuk ketika dia menyentuh harga itu, dia bakal mantul naik lagi. Ya, tapi ketika kita takut akan ketinggalan, maka kita bisa entry-nya langsung di atas ini. Tapi ketika dia turun, maka kita bisa entry lagi di bawahnya ya. Jadi kita kalau kita pasang di beberapa harga sekaligus, otomatis kita akan memecah money management kita ya menjadi beberapa lot. Ya, jadi nggak disatukan di satu harga. Oke. Nah, untuk yang keenam adalah kita tidak mengerti apa itu money management ya. Jadi kita tidak bisa mengetahui money management di sebuah emiten, kita bisa belinya itu asal-asalan, average ya. Nah, ini kita ambil di big caps ya. Nah, ketika kita beli, nah kita belinya di sini. Nah, ketika kita melihat si saham ini itu adalah saham si big caps ya, dengan melihat sisi teknikal masih bagus, masih oke, dan laporan keuangan serta fundamental masih oke, maka kita ketika dia turun, kita bisa melakukan average terus. Apalagi ketika dia menyentuh di area supportnya. Nah, ketika dia menyentuh si harga ini, maka dia bakal naik. Nah, ketika dia menyentuh harga bawah, ya, kita bisa melakukan average down. Nah, tapi dengan catatan ya, kita juga perlu mengetahui emiten ini emiten apa. Ya, apakah dia masih ada potensi untuk kedepannya? Apakah teknikal masih bagus? Nah, ketika kita melihat teknikal masih bagus, lalu emiten ini masih ada potensi, maka kita boleh melakukan average. Ya, tapi ketika kita mainnya di saham-saham yang gorengan, ya, maka untuk average kita hindari dulu, ya. Atau kalau gitu, paling tidak kita pastikan apakah emiten ini masih ada potensi untuk ke depan atau dari segi teknikal atau fundamental. Seperti itu. Nah, untuk yang ketujuh, ya menurut saya itu teman-teman tidak memahami pola distribusi dan akumulasi di sebuah emiten. Ya, jadi pola distribusi dan akumulasi ya itu sebenarnya bisa kita deteksi ya di saham-saham yang dulunya ya dia itu sebenarnya
low volume ya, jadi volumenya itu rendah, volume rendah. Nah, di MACD-nya ketika dia turun ya, jadi si emitted ini dia itu turun ke bawah. Nah, tapi kita melihat di MACD-nya ya, MACD itu yang ini, MACD dia itu menunjukkan bullish ya. Jadi di chartnya dia itu bearish ya, chartnya ini bearish, MACD-nya bullish. Jadi ini menciptakan pola yang namanya bullish divergence. Ya, pola bullish divergence itu bisa kita asumsikan ya menjadi sebuah arah ke akumulasi. Jadi akumulasi itu orang-orang big player itu mengumpulkan barang ya, mengumpulkan barang. Ketika dia sudah punya barang, maka dia bisa dengan enak untuk mengatur kemanakah arah harga ini. Ya, di sini kita udah melihat ya, ketika udah ada volume tinggi, stochastic naik, MACD juga naik, kita bisa melakukan pembelian di area ini. Jadi area ini adalah area awal di mana dia melakukan proses akumulasi untuk si sampel ini. Kalau saya lihat, jadi ketika dia turun, volume dia juga turun, tapi si MACD masih naik ya. Ketika dia tiba-tiba si stochastic ini tiba-tiba golden cross lagi ke arah naik, maka emiten ini akan bigger ya, memulai fase uptrendnya. Nah ini, jadi dia itu melepas masa distribusinya di area ini, ya, dia distribusi terus. Nah di area ini dia udah mulai untuk proses akumulasi. Nah, akumulasi distribusi di sini, dia akumulasi di sini. Oke, teman-teman semoga bisa memahami ya. Lalu untuk yang berikutnya adalah kita harus memahami ya tentang broker summary ya. Nah, broker summary itu apa sih? Broker summary itu adalah catatan ya, dimana catatan ini adalah menunjukkan buyer ya atau seller di hari-hari atau di tanggal yang telah kita set. Ya, buyer itu pembeli, seller itu adalah penjualnya. Nah, ketika kita masuk di buyer ya, seperti ini kita lihat ke aplikasi RTL lagi. Nah, kita akan melihat yang namanya top buyer dan top seller. Ketika kita melihat yang atasnya ini berarti kita melihat top buyer dan top seller pada hari itu atau di hari yang kita set tanggalnya. Ya, di sini ada tanggalnya. Kita set. Tapi ketika kita melihat top net buyer ya, itu adalah sisa barang ya, sisa barang yang dibeli atau sisa barang yang dijual. Itu ada di top netnya ini. Ya, jadi bisa dibedakan ya. Ini net itu bersihnya, tapi kalau tidak ada netnya berarti itu adalah kotornya ya. Kotornya itu adalah bisa aja beli dan jual langsung di tanggal atau hari itu. Jadi keluar semua dua-duanya. Tapi kalau udah net berarti dia masih hold, masih nyimpen. Nah, uniknya di broker summary ini kita bisa mengetahui broker-broker mana aja yang dia lagi istilahnya buyer, mana broker-broker yang istilahnya lagi seller. Nah, biasanya saya itu di broker summary ini saya mengikuti beberapa broker foreign ya untuk melakukan swing. Nah, broker swingnya ini yang biasanya saya istilahnya saya pantau itu adalah yang sudah saya bahas di beberapa Instastory ya, di Instagram Story beberapa hari yang lalu waktu ada Q&A. Nah, kalau teman-teman tahu ya broker foreign yang saya maksud ini ya, yang sering saya jadikan pantauan ini broker apa ya? Teman-teman cukup sebutkan dua aja broker foreign yang saya maksud ini ya. Untuk 3 orang tercepat yang jawabannya benar, maka akan mendapatkan giveaway ya seperti biasanya ya 100.000 untuk 3 orang. Oke. Ya, jadi teman-teman itu bisa memantau broker itu ya untuk swing. Ketika broker itu foreign itu buy, kita bisa tetap hold atau kita buy lagi. Tapi kalau dikasih broker foreign itu yang saya maksud ini dia lagi seller, maka kita bisa siap-siap untuk jualan dengan melihat si technical ya, lalu dengan foreign-nya ya, karena dia foreign. Jadi waktu dia jam trading, si foreign ini tidak di close. Tapi kalau lagi ketika jam trading ini dia lagi di close ya kalau broker summary, tapi kalau si foreign itu lagi dibuka ya kalau lagi jam trading. Jadi kita lebih enak ketika lagi jam trading itu lihat foreign flow ya, karena kita akan tahu ini brokernya masih akum atau udah jual. Nah, broker apa yang saya maksud ya, sebutkan aja 2 broker foreign yang saya maksud
Ya, teman-teman yang ikut di grup saham saya pasti akan tahu, dan teman-teman yang mengikuti instastory saya pasti akan tahu broker apa yang saya maksud ya. Sebutkan dua aja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah melihat video ini ya. Semoga beruntung.